Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andres Bella dengan NIM SF2306012 dari Prodi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Pertiwi Luhur Raya Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pengaruh pH terhadap stabilitas dan penyerapan amoksilin. Yang pertama yang saya jelaskan itu definisi amoksilin. Amoksilin merupakan antibiotik spektrum luas yang sering digunakan dalam penanganan berbagai infeksi bakteri. Obat ini termasuk dalam golongan belactam dan bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri yang menyebabkan kematian sel bakteri tersebut. Lalu yang saya jelaskan itu yang kedua, yaitu stabilitas amoksilin. Berdasarkan pH, faktor pH yang berpengaruh pada stabilitas amoksilin yang pertama itu lingkungan asam. A. Amoksilin lebih mudah terhadap degradasi dalam kondisi yang sangat asam seperti di lambung yang memiliki pH sekitar 1-3. B. Akibatnya, ketika amoksilin diminum pada kondisi pH yang sangat asam, jumlah obat yang mencapai aliran darah lebih rendah yang dapat menurunkan efektivitas klinisnya. Yang kedua, yaitu lingkungan basah. Di usus, pH lebih basah dan berkisar antara 5 hingga 7. Lingkungan ini lebih mendukung stabilitas amoksilin yang membuat obat ini lebih sedikit terurai dan lebih tersedia untuk diserap. Pada pH yang mendekati netral atau sedikit basah, amoksilin cenderung lebih stabil, yang meningkatkan potensi obat untuk bertahan sampai mencapai tempat penyerapan yang optimal, yaitu usus bagian atas. Pengaruh pH terhadap penyerapan amoksilin. Yang pertama, yaitu bentuk klonik dan kelarutan. Amoksilin, seperti obat-obat belactam lainnya, dapat mengalami perubahan bentuk klonik dalam kondisi pH yang berbeda. Yang kedua, yaitu penyerapan di usus dan distribusi sistemik. Usus memiliki kondisi pH yang lebih mendukung penyerapan amoksilin. Setelah diserap, amoksilin didistribusikan melalui aliran darah dan mencapai jaringan tubuh, di mana obat ini bekerja untuk membunuh bakteri patogen. Yang kedua, implikasi dalam praktek klinis. Yang pertama yaitu penentuan waktu pemberian obat. Pada umumnya, amoksilin dianjurkan untuk dikonsumsi pada waktu tertentu, seperti sebelum atau setelah makan. Yang kedua, yaitu dosis dan penyesuaian pengobatan. Pada pasien yang memiliki kondisi tertentu seperti gastritis atau acidosis lambung yang menyebabkan peningkatan keasaman lambung, tenaga kesehatan mungkin perlu menyesuaikan dosis amoksilin atau mempertimbangkan penggunaan antasida. Hal ini untuk memastikan obat tidak terdegradasi di lambung dan mampu mencapai usus dengan kadar yang cukup untuk diserap. Yang ketiga, yaitu pengembangan formulasi yang mendukung perkembangan formulasi seperti tablet berlapis atau slot Reolus, bertujuan untuk memastikan amoksilin mencapai bagian saluran pencernaan yang mendukung stabilitas dan penyerapan yang optimal. Formulasi ini
dirancang agar obat dapat bertahan di lambung tanpa terdegradasi dan melepas secara bertahap di usus, di mana penyerapan lebih baik. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu pengaruh pH pada stabilitas dan penyerapan amoxicillin adalah faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan klinisnya. Kondisi pH yang mendukung terutama di area usus dapat meningkatkan stabilitas dan penyerapan amoxicillin sehingga mencapai konsentrasi terapeutik yang dibutuhkan untuk membunuh bakteri. Pemahaman ini membantu tenaga kesehatan menentukan waktu pemberian, penyesuaian dosis, dan formulasi obat yang tepat untuk memaksimalkan efektivitas pengobatan amoxicillin dalam mengatasi infeksi bakteri. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.